Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu dengan saya Rani Melisa Fitri. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan program JASP. JASP ini merupakan singkatan dari Jefferies Amazing Statistical Program. JASP ini merupakan program yang open source, jadi Anda free to download, yang dikembangkan oleh University of Amsterdam. Ini adalah halaman utama dari JASP. Beda dengan program-program yang lain, kita belum bisa bekerja di JASP apabila kita belum mempunyai dataset. Nah, untuk membuat dataset ini, kita bisa melakukannya dengan berbagai program yang lain. Yang paling enak itu yang paling gampang, misalnya dengan menggunakan Microsoft Excel, bisa juga dari teks, atau apabila Anda sudah familiar dengan SPSS, JASP juga bisa membaca data dengan ekstensi SAV yang merupakan jenis file data dari SPSS. Nah, untuk memulai, misalnya kita akan membuat tabel data pada Excel ya. Jadi kita buka Excelnya dulu, misalnya seperti ini. Kita buka Excelnya, misalnya seperti ini. Jadi contohnya untuk pertama kali ini kita akan mengolah data menggunakan data yang independen atau data yang uncorrelated. Maksudnya adalah data yang berasal dari sumber yang berbeda atau subjek yang berbeda. Jadi di sini kita akan menganalisis apakah ada perbedaan agresivitas antara dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi perlakuan. Perlakuannya berupa menonton film bertema persahabatan. Nah, hipotesis yang akan kita ajukan adalah bahwa kelompok yang diberi perlakuan berupa menonton film bertema persahabatan akan mengalami atau tingkat agresivitasnya lebih rendah daripada kelompok yang tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Jadi di sini kita masukkan bahwa variabel kita itu namanya adalah kelompok yang menunjukkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi untuk kelompok eksperimen kita beri kode angka 1 seperti ini. Untuk yang kelompok kontrol kita kasih kode angka 2. Kita beri keterangan di sini. Misalnya di sini adalah nama kelompok tersebut ya. Ini terserah Anda mau menamakan ini apa ya untuk variabelnya. Jadi untuk 1 misalnya ini adalah kelompok eksperimen, kita singkat saja seperti itu. Lalu yang 2 adalah kelompok kontrol atau KK. Lalu di sini adalah nilai agresivitas. Nilai agresivitas ini adalah nilai post-test, jadi nilai setelah diberi perlakuan. Silahkan diisi angka sebebas Anda, jadi Anda boleh membuat angka sendiri ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini adalah datanya. Lalu jangan lupa untuk menyimpan data Anda. Agar data yang kita simpan itu bisa terbaca oleh JASP, maka kita tidak bisa menyimpannya dalam ekstensi XLS. Jadi kita harus menyimpannya dalam bentuk CSV. Jadi begini file, lalu kita buka save as, lalu kita tentukan di mana kita akan menyimpan. Nah, ini kita buka dia dalam bentuk CSV ya. Jadi ada beberapa bentuk CSV, tapi yang kita ambil adalah yang koma delimited. Silahkan diklik, lalu kita beri nama file kita, misalnya agresivitas, lalu kita save. Lalu ini kita yes. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa untuk memulai bekerja di JASP. Kita kembali ke sini, dibuka, open, kita lihat di komputer, kita browse, cari tadi di mana kita menyimpan, misalnya tadi di sini. Nah, ini adalah data agresivitasnya. Anda bisa lihat di sini, kalau di JASP data yang bisa dibuka oleh JASP adalah
CSV, TXT, SAV dan seterusnya ya, atau dari SAS. Nah, kalau yang untuk ini .jasp itu nanti apabila kita mulai bekerja, kita menyimpan data kita di situ, nanti ekstensinya adalah .jasp. Oke, kita buka ini. Nah, ini adalah tampilan data di JASP. Yang pertama harus Anda perhatikan adalah apakah bentuk data yang kita masukkan itu sudah diterjemahkan secara benar oleh JASP. Jadi misalnya kelompok, apakah datanya adalah benar data nominal, ya, ini nominal. Lalu ini adalah data nominal tapi adalah keterangan, dan ini adalah data scale. Data scale ini berupa data interval atau rasio. Jadi ini untuk bentuk data itu sudah benar. Nah, lalu kita ingin misalnya melakukan uji independent sample t-test karena kita punya dua kelompok dengan subjek yang independen ya. Jadi untuk t-test kita buka ini, lalu kita ambil independent sample t-test. Yang akan kita uji perbedaan adalah agresivitasnya ini. Lalu untuk kelompok kita masukkan file kelompok, lalu kita tentukan jenis tes yang akan kita pilih. Kalau secara default ini sudah ada untuk student T atau independent sample t-test seperti ini. Lalu ada juga uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu merupakan uji non parametrik ya. Anda harus memilih salah satu dari analisis ini. Apakah Anda memilih untuk statistik yang parametrik atau yang non parametrik. Namun untuk latihan itu saya akan mengklik dua-duanya supaya nanti Anda bisa lihat bagaimana keluaran atau output dari tes tersebut ya. Ini misalnya seperti ini. Nah, lalu di sini ini adalah bagaimana kita untuk melihat hasil berdasarkan hipotesis yang kita ajukan. Kalau yang ini itu berarti bahwa ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tapi pada hipotesis ini kita belum menentukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Kalau untuk hipotesis yang ini, kita akan menghipotesiskan bahwa rata-rata kelompok 1 itu lebih tinggi daripada kelompok 2. Jadi kelompok eksperimen nilai agresivitasnya itu lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Nah, kalau yang ini kebalikannya, kelompok eksperimen memiliki skor agresivitas yang lebih rendah daripada kelompok kontrol. Nah, jadi hipotesis yang kita ajukan tentu saja seperti ini. Ya, ini menunjukkan bahwa ada kelompok yang kita beri perlakuan memiliki skor agresivitas yang lebih rendah daripada skor agresivitas kelompok yang tidak diberi perlakuan. Lalu ini adalah untuk uji asumsinya, uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas. Lalu kita juga minta effect size. Biasanya kalau di student T kita menggunakan Cohen ya, Cohen's D. Apabila Anda ingin mengetahui letak perbedaan atau plot dari data yang kita punya, Anda boleh untuk mengklik ini. Ini adalah data deskriptifnya, nilai rata-rata, SD, dan lain sebagainya ya. Ini adalah hasil dari olahan data yang baru saja kita lakukan. Jadi kita bisa mengklik ini untuk melihat full screen-nya. Nah, di sini kita mendapatkan untuk student T atau independent sample t-test-nya P-nya sebesar 0,187. Nah, sedangkan kaidah atau taraf signifikansi yang diakui secara internasional berdasarkan konsensus ya, itu adalah dia harus lebih kecil dari 0,050. Karena ini lebih besar, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol untuk agresivitas. Atau dengan kata lain, hipotesis yang mengatakan bahwa skor agresivitas atau tingkat agresivitas siswa yang diberi perlakuan berupa menonton film bertema persahabatan lebih rendah daripada kelompok kontrol itu tidak
terbukti atau tidak diterima, sehingga hipotesis nol lah yang kita terima. Untuk uji normalitas, JASP menggunakan uji Shapiro-Wilk. Di sini Anda lihat nilai P baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu sebesar 0,890 dan 0,621. Nah, kaidah untuk apakah data kita itu terdistribusi secara normal atau tidak, apabila data kita itu melebihi 0,050 ya. Jadi karena ini lebih, maka kita bisa mengatakan bahwa sebaran data kita itu merupakan sebaran data yang normal. Untuk uji homogenitas, P yang kita dapatkan adalah 0,626, sama seperti uji normalitas, bahwa kita membutuhkan P yang lebih besar dari 0,05 untuk bisa mengatakan bahwa data kita berasal dari populasi yang sama atau data kita adalah data yang homogen. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah plot atau gambar. Ini rata-rata kelompok 1 dan ini rata-rata kelompok 2. Memang ada perbedaan sedikit, tapi perbedaan tersebut tidak cukup signifikan untuk mengatakan bahwa agresivitas kelompok eksperimen itu lebih rendah daripada agresivitas kelompok kontrol. Jangan lupa untuk menyimpan data Anda sebelum keluar dari halaman JASP. Jadi seperti ini. Nah, kita simpan di sini misalnya kalau seperti saya. File yang akan terbentuk itu adalah file dengan ekstensi JASP. Karena namanya adalah agresivitas, lalu kita save. Baru setelah itu kita bisa menutup halaman JASP. Demikian penjelasan saya mengenai olah data dua kelompok dengan menggunakan data yang independen. Di kesempatan berikutnya, kita akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara mengolah data untuk data yang berkorelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.